Kita tahu bahwa bulan September itu seringkali menjadi sebuah diskursus yang di masyarakat itu selalu menarik untuk diperbincangkan. Kenapa menarik diperbincangkan? Karena banyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian men-share ya sesuatu yang berkaitan dengan komunisme, PKI dan segala macamnya. Dan ini kan menjadi bising begitu. Sehingga kemudian kita itu menjadi terbawa kadang-kadang pemikirannya bahwa ada penyusup PKI di negara Indonesia, terus kemudian yang kita sudah akan dikuasai oleh PKI dan ancaman ini begini dan segala macamnya. Dan juga ini kemudian semakin besar ketika juga mendekati akhir-akhir bulan September seperti sekarang ini. Tentu kita juga tahu bahwa sosialis itu kan juga merupakan ajaran yang istilahnya antara satu dan yang lainnya harus setara, tidak ada kemudian yang menjadi atas dan bawah. Nah, saya ingin mengetahui pandangan Pak Zuli Qodir ini terkait dengan sosialisme. Bagaimana Islam memandang ide-ide sosialisme ini menurut Pak Zuli? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Islamina yang saya hormati, pertama saya tentu berterima kasih ya untuk bisa diundang untuk memberikan pandangan terkait dengan Islam dan sosialisme, atau lagi juga Islam, Pancasila, dan sosialisme begitu. Pertama saya ingin katakan bahwa banyak orang takut dengan hantu yang bernama komunisme. Komunisme di Indonesia sejak tahun 66, yaitu adanya undang-undang yang ditetapkan oleh MPRS tahun 2566 itu, sampai hari ini tidak dicabut. Karena itu secara organisasional, secara political party, tidak akan mungkin partai komunis dan komunisnya boleh hidup di Indonesia. Itu yang pertama. Karena tidak ada pencabutan MPRS nomor 25 tahun 66. Tidak ada pencabutan. Karena itu ini adalah semacam hantu yang gentayangan, yang orang takut, tetapi tidak ada bentuknya, gitu. Karena tidak akan terjadi, tidak akan dibolehkan yang namanya PKI itu hidup di Indonesia, kecuali dihapus TAP MPR tahun 66 nomor 25 itu. Yang kedua, kalau ada komunisme di Indonesia, maka itu secara tidak langsung bertentangan dengan sila yang pertama. Karena apa? Karena komunisme sendiri kemudian kalau dia secara tegas menyatakan bahwa kami adalah aliran yang tidak mau mengakui adanya Tuhan, dan Indonesia sudah menyatakan Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dalam berbagai bentuk dan berbagai nama, maka itu adalah bertentangan dengan Indonesia. Karena itu memang ada orang yang takut, tetapi ketakutan itu sebetulnya karena tidak mengerti runtutan sejarah dengan baik. Dan kemudian dimobilisasi ataupun dikapitalisasi oleh para elit yang sebetulnya tertentu di dalam politik Indonesia. Oke. Selanjutnya saya ingin menyatakan bahwa apakah antara Islam dengan sosialisme itu ada irisannya? Kalau yang dimaksudkan sosialisme adalah keadilan sosial, maka Islam sangat berkaitan erat dengan ajaran yang disebut keadilan sosial. Tetapi kalau yang dimaksudkan sosialisme adalah sebuah masyarakat yang tanpa kelas, gitu, masyarakat yang tidak ada orang kaya, orang miskin, orang kere, kelas menengah, maka itu yang bertentangan dengan Islam. Tidak akan terjadi. Itu bertentangan dengan fakta sosial yang ada di Indonesia, dan Islam tidak pernah mengajarkan hal yang sifatnya ahistoris begitu. Karena di dalam, kenapa ada ajaran tentang zakat fitrah, kenapa ada ajaran supaya kita membayar sedekah, karena ada faktanya ada orang miskin. Karena itu sosialisme yang kalau itu sama dengan tidak ada kelas yang berbeda dalam masyarakat, maka itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau yang dimaksudkan sosialisme adalah sosial, itu adalah keadilan sosial, maka Islam ada irisannya dengan ajaran keadilan sosial, yaitu memberikan sedikit apa yang kita miliki kepada orang yang lain. Begitu.
Ya, baik Prof. Zuli. Pak Zuli, lalu kemudian di Pancasila itu kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Ya, sebenarnya Islam memandang Pancasila? ya dari sedikit apa yang saya baca dari kalangan ilmuwan Muslim Indonesia ataupun ilmuwan dari luar negeri, maka Pancasila itu tidak ada satupun ajarannya yang bertentangan dengan Islam, apalagi tentang keadilan sosial. Itu merupakan ajaran yang diambil dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Islam yang itu harus diterapkan di masyarakat. Problemnya adalah keadilan sosial itu di Indonesia masih menjadi sila yang paling yatim piatu. Itu problemnya. Bahwa nilai-nilai itu diambil dari Islam dan Pancasila, sila yang kelima tidak bertentangan dengan Islam, itu menurut hemat saya 100% betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, itu ya. Tetapi masalahnya adalah fakta ataupun praktek keadilan di masyarakat yang belum sempurna atau belum terjadi dengan merata di Indonesia. Gitu. Karena itu yang saya baca dalam literatur tidak ada yang mempertentangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dengan Islam, yaitu tentang ajaran al-adl, misalnya begitu. Ya, Mas? Ya, terus? Yuk. Ya, Jadi, baik. Jadi semacam itu. Baik, Pak Zuli. Jadi jadi begini, Pak Zuli. Sekarang ini agak ngeri-ngeri sedap gitu kalau misalnya kita bilang bahwa saya ini sosialis begitu ya. Orang akan langsung mengidentikan kita atau menstigma kita menjadi seperti paham komunis dan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan kita menjadi manusia atau menjadi Indonesia yang sosialis dan kemudian juga Pancasilais begitu? Ada satu buku yang lama sekali yang ditulis oleh Cokro Aminoto dulu ya tentang Islam dan sosialisme. Bahwa di dalam buku itu diceritakan bahwa unsur-unsur keislaman yang ada, unsur-unsur pembebasan kepada ketidakadilan, unsur pembebasan kepada kaum mustadafin, itulah yang disebut dengan istilah sosialisme Islam. Tetapi menggunakan istilah sosialisme, menggunakan istilah liberalisme, menggunakan istilah pluralisme, itu merupakan istilah yang paling sensitif di negara kita. Karena itu, walaupun kita sebetulnya memiliki gagasan tentang sosialisme, lebih baik kita mengatakan, saya adalah seorang yang ingin menerapkan keadilan di Indonesia, sama dengan Anda. Daripada kita baru menyatakan tentang gagasan sosialisme, disalahpahami. Karena ini pada persoalan peristilahan sangat sensitif sekali. Nah, kalau misalnya kita mau mengatakan tentang sekularisme, lebih baik kita mengatakan, oh ini perlu adanya sebuah perubahan sosial, atau ini adalah sebuah proses politik, proses sosial, sehingga orang itu tidak bisa mengelak. Padahal itu sama dengan sekularisasi, gitu kan? Nah, kemudian mengatakan tentang liberalisme, oh kita perlu ada penegasan tentang pembebasan kepada mereka yang miskin. Kita perlu mengadakan pembebasan kepada mereka yang terpinggirkan. Kita perlu membebaskan mereka dari kebodohan. Itu kan gagasan tentang liberalisme. Tapi begitu kita menggunakan istilah liberalisme, maka kita akan disebut kita itu adalah tidak mau percaya dengan kodrat Tuhan. Kita tidak percaya dengan Al-Quran dan hadits. Begitu-begitu. Nah, ini repotnya. Ketika kita, walaupun secara akademik ya, istilah sosialisme, liberalisme, pluralisme, gitu, sekuler dan segala macam itu sebetulnya tidak persoalan secara akademik. Karena ini memang sebuah perdebatan. Tetapi prakteknya di Indonesia belum bisa sebagaimana di dalam dunia akademik yang terjadi di baik Eropa ataupun di Amerika. Gitu. Nah, kalau kita mengatakan saya adalah sosialis dan sekaligus saya Pancasilais, orang akan cenderung mengatakan Anda ini komunis, karena itu Anda tidak layak hidup di Indonesia. Gitu. Karena itu menurut teman saya, kita bukan sosialis, tapi saya adalah ingin menerapkan keadilan. Karena itu saya Pancasilais. Karena itu saya Islamis. Sebenarnya begitu. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau menerapkan keadilan, tidak mau menerapkan kemakmuran untuk bersama, maka dia bukanlah seorang yang Pancasilais dan sekaligus bukan orang yang Islamis. Gitu. Sekarang karena istilah Islamis juga begitu. Islamis itu istilah Islamis itu hampir dipersamakan dengan gitu kan, penggantian dasar negara. Ini kan kayak kalau begitu bukan Islamis tapi Islami. Misalnya begitu. Ini kita akan capek dengan persoalan peristilahan gitu.
Karena itu sudahlah kita menggunakan istilah yang itu tidak membuat telinga panas di telinga orang Indonesia, tetapi substansinya itu mengena. Itu akan jauh lebih baik. Kita perlu santun dalam menggunakan istilah, tetapi gerakan kita itu bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saya kira begitu. Baik, Pak Zuli. Sekarang ini kita melihat ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan di masyarakat itu cepat sekali ketersinggungan, terutama ketika berbicara tentang agama yang dibawa ke ranah politik, kira-kira begitu. Okay. Nah, ide-ide al-adalah ini kan banyak juga diperbincangkan baik di kampus-kampus keagamaan maupun di kampus umum begitu. Lalu kemudian bagaimana agar ide-ide adalah ini, keadilan ini, ya, kita tidak berbicara sosialis di masyarakat, tetapi kita bisa memberikan kepada masyarakat pemahaman yang baik tentang ini sehingga tidak terjadi benturan terus-menerus. Karena ya saya yakin kita juga capek setiap bulan September ini muncul. Jadi kira-kira bagaimana, Pak Zuli? Ya. Jadi begini, ini kita memang tradisi untuk saling memahami, tradisi untuk bertukar pikiran, dan juga tradisi untuk berbeda pendapat masih kurang. Kita maaf, masih rendah. Kurang dan rendah. Oleh sebab itu, kita harus biasakan bahwa perlu ada diskusi yang baik, diskusi yang produktif tentang sesuatu yang kita inginkan bersama. Problemnya adalah sesuatu yang itu berbeda, counterpart kita itu tidak mau berdialog. Yang terjadi adalah monolog, serial monolog. Yang satu kelompok itu memaksakan kehendaknya, yang satu kelompok juga memaksakan kehendaknya. Sehingga apa? Saling berdialog untuk berdialektika, menemukan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan ketidakadilan yang ada di Indonesia. Menurut saya, kampus terutama ya, itu perlu membiasakan untuk berdiskusi tentang tema-tema yang itu substansial menyangkut masyarakat, kondisi masyarakat Indonesia. Tadi misalnya tentang ketidakadilan yang terjadi, baik itu kepada orang miskin, kepada mereka yang mustadafin, kepada mereka yang kere, kepada mereka yang tidak mendapatkan rumah, tetapi dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih gitu, tidak saling menyalahkan saja, atau bahkan ingin menjatuhkan kelompok tertentu, ya, yang dianggap itu tidak memperjuangkan Islamisasi gitu. Ini berbahaya sekali. Saya mensinyalir ada kelompok yang begitu ada kesalahan di pihak, katakanlah sebut saja, di pihak kekuasaan politik, yaitu sila kelima belum menyeluruh, masih adanya kira-kira 37 juta orang Indonesia, maka ini adalah sebuah kesalahan rezim politik yang tidak adil kepada umat Islam. Ini adalah sebuah rezim yang menistakan keadilan. Begitu-begitu. Padahal begitu tahun 2024 besok, problem tentang kemiskinan akan ada lagi. Maka kita kemudian kembali lagi ngomong tentang rezim ini yang jahat, rezim ini yang salah. Kenapa? Karena tadi kita itu tidak terbiasa untuk berdiskusi berbeda pendapat. Gitu. Kita itu tidak terbiasa untuk tenang di dalam mendiskusikan sesuatu yang penting, sesuatu yang substansial. Kita itu tidak terbiasa untuk menghargai perbedaan pendapat. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga itu inginnya adalah sama dan dipaksakan. Gitu. Nah, ini menurut saya peran kampus, perguruan tinggi, lalu kelompok-kelompok sipil seperti ini ya, Jurnal Islamina dan yang lain-lain perlu disebarluaskan wacana gagasan yang sifatnya adalah progresif, yang sifatnya adalah kemajuan, yang sifatnya adalah mendidik masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat itu memiliki informasi yang tidak simpang siur atau yang tidak hanya satu blok tertentu. Inilah bagian dari pencerdasan masyarakat. Kampus sangat penting sekali dicerdaskan dengan wacana-wacana alternatif yang itu ya, karena kita ini orang Islam mayoritas, memang akan lebih baik ini. Akan lebih baik adalah ada semacam ini yang saya sampaikan. Ada semacam doktrin-doktrin tekstual yang dikutip sehingga orang Islam, wah ini sesuai dengan Islam gitu. Walaupun ini hanya sifatnya tekstual, tetapi orang kita itu kalau ada teksnya, landasan tekstualnya, kemudian semangat sekali. Menurut saya ini penting. Yang penting sekali adalah bagaimana cara menafsirkan atas teks itu
dikemukakan. Sehingga apa? Kampus ini memiliki tradisi untuk berbeda pandangan. Jadi kan ada banyak nih ahli tafsir, ya, ulama-ulama tafsir yang ada, lalu kemudian kita sampaikan di situ, sehingga salah satu ayat misalnya di situ tentang pembebasan orang mustad'afin diterjemahkan atau ditafsirkan dengan cara yang lebih progresif. Pembayaran zakat fitrah itu ditafsirkan dengan cara yang progresif. Pembayaran infak itu ditafsirkan secara progresif, sehingga apa? Ada wacana alternatif. Tetapi penting sekali adalah dogma nakliyahnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Karena orang Indonesia, orang Islam Indonesia itu akan merasa lebih mantap apabila ada dalil naklinya. Gitu. Kalau hanya dalil-dalil kutipan seperti dari Karl Marx, ya, Emil Durkheim, lalu siapa? Misalnya John Rawls, cumanya ini adalah kafir, mengerikan sekali gitu. Padahal isinya sama, gitu kan? Ini pentingnya, begitu. Baik, kalau begitu kita tarik sedikit ke apa namanya. Jadi begini, Prof. Kalau memang tadi misalnya dunia kampus itu harus banyak melakukan diskusi, terus kemudian harus juga menyebarkan ide-idenya, begitu. Bagaimana dengan kalangan agamawan? Kita tahu bahwa NU Muhammadiyah itu kan mempunyai ratusan bahkan ribuan pesantren, kan kira-kira begitu. Yang juga mempunyai ribuan kiai. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai al-adalah ini bisa kemudian diinterpretasikan di masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga tidak teroptasi pada sebuah pemikiran yang jumud, yang kaku terhadap hal ini. Sehingga ketika ada pergantian istilah, mereka juga tidak menjadi terkaget-kaget dan kemudian menjadi saling berbenturan begitu. Ya, saya kira memang kita itu berharap betul ya kepada dua kekuatan Islam, kekuatan sipil Islam yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU atau NU dan Muhammadiyah. Ya, dua organisasi besar ini apabila dijumlah itu bisa mencapai lebih dari 120 juta. Bahkan mungkin bisa 200 juta sendiri orang Islam Indonesia. Itu paling kurang tradisinya adalah Muhammadiyah dan NU gitu. Yang FPI juga bisa dari Muhammadiyah, NU gitu kan. Yang Hizbut Tahrir juga dari Muhammadiyah dan NU gitu-gitu kan. Majelis Mujahidin juga begitu. Tapi sebenarnya dia NU atau Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah dan NU terlalu banyak pesaing, maka dia pindah, kira-kira begitulah. Nah, oleh sebab itu, saya kira memang perlu melibatkan NU dan Muhammadiyah untuk hal-hal yang sifatnya mengembangkan pemikiran yang agak alternatif, gitu. Bagaimanapun Muhammadiyah dan NU atau NU dan Muhammadiyah ini adalah kekuatan Islam yang tidak kecil di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, dan ini adalah sebuah organisasi keislaman yang secara jelas, secara tegas sudah mengatakan akan mengembangkan Islam wasatiyah, Islam moderat di Indonesia, Islam yang membela keadilan, Islam yang membela tengahan, Islam yang membela hal-hal yang sifatnya kebajikan, bukan kepada kemungkaran. Dan dua organisasi ini sekalipun tidak terlibat di dalam politik praktis dalam hal NU dulu memang pernah, Muhammadiyah juga pernah menjadi partai politik, tetapi sekarang kan NU dan Muhammadiyah bukan partai politik, walaupun orang-orangnya itu ada di dalam partai politik. Saya tahu kalau PKB itu cenderung ke NU, lalu PAN kemarin cenderung ke Muhammadiyah. Tetapi itu bukan secara de jure bahwa NU adalah partai politik Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah adalah partai politik gitu. Ada irisan-irisan, saya setuju itu. Karena itu kita libatkan ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama NU yang tidak menjadi bagian dari PAN ataupun PKB. Nanti orang HTI, orang MMI, orang FI kan yang ngambil pula dari PAN dan PKB, maka nyalah-nyalahkan kita. Begitu. Tapi kalau ngambilnya yang di luar PKB dan di luar PAN, maka orang HTI, orang MMI, orang FI tidak akan mengatakan bahwa Muhammadiyah dan NU sama saja. Sebetulnya memiliki keinginan kekuasaan. Gitu. Jadi penting memang melibatkan ulama dari Muhammadiyah dan NU untuk berkampanye tentang bagaimana keadilan ini ditafsirkan secara progresif. Saya kira begitu. Baik, kalau sudah ditafsirkan secara progresif dan disebarkan ke masyarakat, sekarang saya ingin tahu menurut pandangan Pak Zuli sebagai seorang pakar di bidang politik Islam.
apakah memang benar bahwa paham komunisme itu masih berkembang dan terus terus menyebarkan ide-idenya di Indonesia, dan bagaimana kemudian kita harus menyikapinya? Ini begini, negara basisnya komunis sudah runtuh, oke? Basisnya negara komunis itu Rusia sudah runtuh, hancur lebur. Vietnam babak belur, oke? China yang tidak babak belur. Tetapi Cina itu sekarang bukan lagi komunisme yang murni. Cina itu adalah lebih dekat dengan kapitalisme. Cina itu lebih dekat dengan kapitalis, oke? Vietnam itu juga lebih dekat dengan kapitalis sekalipun dia agak anti Amerika. Dia lebih dekat kapitalis. Kenapa itu? Yang penting modal bisa masuk. Saya pernah datang ke Vietnam. Sekarang Vietnam menjadi daerah di Asia Tenggara yang menjadi tujuan untuk investasi para pemilik modal. China jangan ditanya. Rusia, negara-negara sudah pecah, nggak karu-karuan menjadi daerah-daerah Balkan, ya kan? Makanya lalu kemudian ada macam-macam kan? Ada Zetko, lalu kemudian ada siapa itu? Pemain-pemain dari Serbia, ya. Kemudian ya banyak lagi. Ada Prancis, macam-macam. Itu karena dulu pecahan dari Rusia. Coba kalau nggak pecah, mereka gabung semua ke Rusia. Jadi dalam hal main bola jangan-jangan Rusia paling hebat. Tapi karena mereka sekarang pecah, jadi nggak hebat gitu kan. Mereka pecah menjadi negara Balkan. Karena itu, kalau ada yang mengatakan sekarang komunisme betul-betul menggeliat di dunia dan ke Indonesia, ini menurut teman saya memang sedang memanipulasi gitu loh. Datanya enggak ada. Bahwa masih ada orang yang pikirannya terhantui, ada orang yang mungkin kepingin partai komunis atau komunisme itu hadir. Saya kira mungkin ada, tetapi itu tidak terlembaga. Itu tidak terlembaga dengan baik. Itu tidak menjadi bangunan struktur sistem yang kuat. Nggak ada. Tidak ada buktinya. Gitu loh. Infrastruktur politiknya tidak ada lagi. Begitu orang akan ngomong tentang komunisme, sosialisme akan habis. Dengan apa? Kapitalisme. Dengan modal yang digelontorkan dari banyak negara. Karena itu, menurut saya, ini mimpi di tengah hari. Dan di tengah lapangan tidurnya. Gitu loh. Jam 12 malam, tidur di tengah lapangan, lalu mimpi. Sosialisme, komunisme di Indonesia sedang bergentayangan. Kita bisa lihat siapa yang bicara begitu. Siapa kita yang bicara begitu? Kita bisa lihat semua kan di beberapa kelompok itu. Mereka memang sekolahnya berlatar belakang politik, berlatar belakang ekonomi, berlatar belakang macam-macam. Ada yang tentara. Bisa rujuk, kita bisa lihat latar belakang mereka semua itu. Maaf sekali. Jangan-jangan ini adalah gagasan-gagasan yang dilakukan sakit hati dengan pemerintah Indonesia itu sendiri, dengan pemerintah atau dengan kekuasaan politik, sementara mereka tidak bisa masuk, kemudian mengatakan sedang terjadi hantu gentayangan komunisme di Indonesia dan akan bangkit, gitu. Karena infrastruktur politiknya tidak memenuhi syarat lagi untuk berkembang. Gitu. Lalu negara harus bersikap seperti apa, Pak Zuli, terhadap orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini? Ya biarin aja lah. Mimpi kan boleh kan? Mimpi masa enggak boleh. Cuman kita nggak usah ikut-ikutan. Karena itu kita membuat wacana alternatif. Gitu. Itu penting sekali. Karena mimpi ini, gimana lagi orang bermimpi kan? Mimpi nggak bisa dipesan. Kan? Mimpi Anda berbeda dengan mimpi saya. Saya bisa mimpi satu hari ketemu dengan para artis sinetron yang cantik, sampean ketemu artis sinetron yang jelek. Misalnya begitu-begitu. Nggak apa-apaan, silakan aja, itu mimpi. Sama dengan Anda mimpi, wah ini ada terjadi komunisme. Sementara saya bilang, enggak, saya mimpinya tiap hari kapitalis. Boleh. Cuman, yang penting sekali tadi, warga Indonesia, warga masyarakat, kampus, anak muda, jamaah pengajian, ini harus dibentengi. Dengan apa? Wacana alternatif. Yang itu mencerdaskan, bukan membodohi. Caranya bagaimana? Yang jujur. Wacana yang jujur, wacana yang jernih, gitu ya, yang bukan vested interest politik. Gitu. Nah ini yang berkembang ini sekarang wacana politik luar banyak, bukan main banyaknya. Dari banyak orang yang saya lihat itu, sebagian kawan saya, ya, sebagian
komunisme sejak tahun 98, sejak macam-macam. Ini sebagian kawan saya. Tapi menurut saya nggak apa-apa, itu silakan saja. Yang penting masyarakat yang banyak itu dibentengi dengan wacana alternatif sehingga mereka tidak gampang terpengaruh. Dan dugaan saya tidak akan banyak terpengaruh. Lebih banyak yang tidak terpengaruh daripada yang terpengaruh. Kita bisa lihat, saya bisa kemukakan ada beberapa deklarasi yang mengatakan ini rezim yang otoriter, yang ini rezim yang kapitalis, ini rezim yang komunis, ini rezim yang anti-Islam, macam-macam. Tapi kita bisa lihat berapa yang terlibat di situ. Ya, kalau dari 267 juta yang terlibat dalam deklarasi 100 orang, nggak ada apa-apanya. Kira-kira begitu. Ya. Jadilah, biarin, nggak usah terlalu pusing. Kita bikin alternatif wacana yang mencerdaskan, yang jernih, yang kemudian tidak dibumbui terlalu banyak keinginan politik. Seperti itu. Baik, Pak Zoli. Terakhir, apa wejangan atau paling tidak nasihat? Ini walaupun sedikit, tapi kadang-kadang knowing-nya itu lebih berasa daripada yang tidak terpengaruh, kan kira-kira begitu. Lalu apa wejangan terakhirnya agar ini kelompok ini tidak semakin membesar, karena media sosial itu juga sekarang sangat berpengaruh terhadap sebaran kelompok-kelompok ini. Yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil seperti Islamina, Muhammadiyah, dan NU yang tidak terlalu banyak vestige interest politik harus juga menguasai media sosial. Kita harus apapun. Kita harus berperan di dalam pertarungan media sosial, di dalam perebutan ruang publik di media sosial. Kalau mereka membuat wacana ada kebangkitan-kebangkitan begini, maka kita tunjukkan tidak ada wacana itu, tidak ada kebangkitan itu. Kalau mereka mengatakan bahwa sedang terjadi diskriminasi terhadap umat Islam, maka kita mengatakan tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam. Bahwa ada satu orang yang mengalami kemiskinan, umat apapun di Indonesia mengalami kemiskinan. Misalnya begitu. Jadi satu, kita harus bersama-sama merebut ruang publik. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Maka Islamina yang menyatakan diri akan menyebarkan gagasan Islam yang alternatif, itu jangan berhenti hanya di lingkaran orang NU, oke? Apalagi Madura, jangan sampai begitu. Jawa Timur, jangan, semua. Siap. Baik begitu, harus begitu. Jangan hanya untuk orang NU. Islamina itu ya untuk orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, begitu. Pak, problemnya kan belum mau, nggak apa-apa, nggak mau, kirim aja. Kita mengikuti gaya mereka di dalam berdakwah. 1 kali nggak mau, 2 kali. 2 kali nggak mau, 3 kali. 3 kali nggak mau, 4 kali. Ke-5 kali. Nanti ke-5 kali mereka akan lihat, ini jurnal isinya apa toh? Begitu. Nah, kita harus memiliki militansi untuk mengembangkan begitu. Jadi kita harus militan, dan kemudian ikut merebut ruang publik dalam hal memberikan wacana alternatif. Tidak bisa kita bersenang-senang begini saja. Kita udah biarin aja, enggak akan terjadi apa-apa. Enggak, kita harus ikut merebut. Karena kita capek. Gaduh begini nih capek sekali. Kampus jangan dibiarkan, jamaah pengajian jangan dibiarkan ya. Dari NU, dari Muhammadiyah harus kita rebut bersama-sama. Saya ini kemudian apa boleh buat, karena Zoom aja, karena pandemi COVID aja sekarang ini, pengajian saya tidak selalu mengerjakan. Padahal saya biasanya setiap hari Sabtu sore itu membina pengajian ibu-ibu yang jumlahnya dari 15 sekarang sudah mencapai 150-an orang. Dan apa boleh buat, dalam kondisi capek saya datang ke situ hanya sekedar nongkrongin. Karena menurut saya penting. Karena kalau enggak, itu mereka akan ambil semua. Jadi harus punya militansi, merebut ruang publik, media sosial, kampus, dan jamaah-jamaah. Saya kira begitu.